Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan proyek kami tentang gelang pengukur suhu. Dengan anggota kelompok 1 Rohman Luis Anggun Saputra dengan NBI 146200213, 2 Yuan Lutfianata dengan NBI 146202330, 3 Haryo Dananjoyo dengan NBI 1462024. Poin yang pertama, konsep. Pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah keseimbangan antara panas yang dihasilkan dan panas yang dikeluarkan suhu tubuh. A. Bersifat hampir konstan. Suhu tubuh terendah terdapat pada pagi hari dan meningkat pada siang atau malam hari. B. Semakin rendah jika semakin dekat dengan permukaan tubuh, itulah yang terukur. Suhu di pusat tubuh, body care, lebih tinggi daripada permukaan suhu tubuh. C. Suhu tubuh pada orang yang sama mempunyai perbedaan jika diukur dari area tubuh yang berbeda. Penting untuk mengetahui suhu normal seseorang karena suhu normal dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain. D. Suhu tubuh kurang stabil pada anak-anak. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologi dan perilaku. Agar suhu tubuh tetap konstan dan berada dalam batas normal, hubungan antara produksi panas dan pengeluaran panas harus dipertimbangkan. Fungsi gelang biasa dikenal sebagai alat untuk mengukur suhu atau temperatur, serta perubahan suhu. Prinsip kerjanya bermacam-macam, terutama pada gelang ini, yang prinsipnya sama seperti termogan. Fungsi gelang sendiri mampu mengenali suhu panas dengan menampilkan angka. Gelang ini dapat mengukur suhu kita setiap saat. Cocok digunakan untuk bepergian ke tempat umum tanpa khawatir suhu badan tinggi. Cara kerja hampir sama seperti termometer tembak untuk cek suhu tubuh. Pengukuran suhu termogan menggunakan sinar infrared atau IR. Sinar infrared yang dipancarkan gelang untuk membantu penggunaan mengarahkan bagian yang ingin diukur, terutama pada pergelangan tangan. Suhu badan kemudian akan ditampilkan di layar di bagian depan. Jenis agen infrared, kesan mengingatkan berapa suhu tubuh kita. Aksi menunjukkan angka suhu badan dalam Celcius. Tujuan mengetahui suhu badan. Lingkungan semua orang. Kemudian untuk data frame atau dataset. Untuk membuat data frame harus mengetahui dataset terlebih dahulu. Kita membuat dataset seperti contoh tabel di sini. Kemudian untuk membuat data frame, kita menggunakan Google Colab, yaitu yang pertama, from Google.Colab import file, upload sama dengan file upload. Kemudian kita upload file Excel kita. Kemudian perintah yang kedua yaitu import pandas ASPD df sama dengan pd.read_excel. Kemudian nama file Excel. Kemudian kita print dan terbentuk data frame kita, yaitu ada suhu dan suhu tubuh. Selanjutnya, metodologi. A. Pengumpulan bahan referensi. Pada tahap ini, kami mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi dari berbagai sumber seperti buku ilmiah dan internet, sehingga menjadi referensi kami. B. Perancangan sistem hardware dan software. Perancangan hardware meliputi penyesuaian microcontroller, Arduino, dan penyesuaian software untuk interface. Tahap ini bertujuan untuk merancang bentuk model yang sesuai dengan faktor permasalahan dan bentuk penggunaan. C. Pembuatan hardware dan software. Pada tahap ini, kami melakukan perakitan dan pemrograman sesuai dengan perancangan yang sudah dilakukan. Rangkaian akan bekerja apabila user memberikan interupsi melalui Arduino untuk mengetahui kondisi suhu secara real-time pada objek tertentu. Microcontroller akan mengolah data yang diterima dari sensor, kemudian ditampilkan di LCD penampil. Data yang disajikan merupakan informasi suhu dengan satuan derajat Celcius. D. Analisis dan penyimpulan hasil percobaan.
Analisis data dilakukan dengan mengecek keakuratan data hasil pembacaan suhu yang ditampilkan dengan cara membandingkan data yang didapatkan dengan hasil pengukuran pada gelang. Selanjutnya adalah validasi. Validasi bertujuan untuk mengukur validitas atau kelayakan gelang ukur suhu untuk penggunaan yang akan datang yang berupa kuesioner atau angket. Adapun rumus yang digunakan untuk mengolah data dari mahasiswa sebagai pengguna adalah alat ukur suhu berbasis Arduino ini sudah dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar apabila sudah mencapai kriteria valid yaitu 62,51% sampai 81,25% dengan sangat valid 81,26% sampai 100%. Lalu result. Pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini, salah satu cara deteksi dini termudah untuk suspek yang terpapar adalah dengan mengukur suhu tubuhnya. Jika terukur suhu di atas 38 derajat Celcius, maka diindikasikan suspek terkena virus corona, walaupun bisa jadi ada penyebab yang lain. Namun, untuk sekedar screening sederhana, untuk akses masuk suatu ruang publik semacam mall, masjid, restoran, dan lain-lain, hal ini sudah cukup membantu. Untuk produk yang banyak beredar di pasaran adalah termogan, yakni semacam pistol yang menembakkan sinar untuk mengukur suhu tubuh secara non-kontak. Kita dapat membuat sendiri alat tersebut, yakni dengan menggunakan sensor thermal infrared MLX90614. Sensor bekerja berdasarkan prinsip atau hukum Stefan Boltzmann, yang menyatakan bahwa semua benda akan memancarkan energi inframerah yang besarnya sebanding dengan suhu benda tersebut. Radiasi sinar inframerah yang dipancarkan benda tersebut kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik analog oleh sensor, diperkuat, dan kemudian menjadi sinyal digital. Sensor ini menggunakan interface 1-2C atau IIC Integrated Circuit, yakni sebuah protokol standar serial sinkron dengan dua kabel data, SDA dan SCL. SDA merupakan jalur data, sedangkan SCL merupakan jalur clock sinkronisasinya. Untuk alamat 1-2C-nya, sensor MLX90614 secara default diset di alamat 0x5A. Dari alat ini akan berupa gelang kesehatan. Gelang ini dapat semoga saja berkembang dan diperjualbelikan. Harapannya semua orang dapat memiliki gelang ini untuk mengetahui kondisi dari suhu badan kita dan keadaan lingkungannya. Gelang ini dapat digunakan untuk semua kalangan. Gelang ini sangat praktis karena hanya tinggal dipakai layaknya gelang pada umumnya. Kita bisa mengetahui suhu badan kita, sehingga kita dapat mengetahui kondisi tubuh kita fit atau tidak, terlepas dari musim saat ini yaitu COVID-19. Di samping itu, gelang kesehatan ini mudah digunakan bagi berbagai kalangan, baik itu anak-anak muda atau lansia. Dan kurang lebih hasil dari alat seperti contoh gambar di bawah ini. Dan Mas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.